kalian mau jujur sama dirimu sendiri dengan cara apa? Ya, kamu berdamai sama dirimu sendiri dengan cara jujur. Ya, jujur kamu tahu nggak isi kebenaran ya imanmu yang tertulis baik Quran maupun hadis itu dulu. Itu dulu. Karena selama ini yang ngeyel-ngeyel itu standarnya cuma hafalan sholat doang yang bisa. Itu kan terbukti. Betul. Kalau nggak hafalan sholat, mengcopy paste ceramah yang didengar. Begitu kita ikutin ya ceramah yang didengar itu tertulis di mana? Bingung mereka. Saya lupa handphone saya 1. Kan itu. Cari kebenaran di dalam Islam. Disuruh buka Qurannya Bu. Betul. Ya, belum wudu alasannya. Sulit memang. Sekelas Rifa, ya sekali lagi, sekelas Rifa, jangankan Edis kemarin, ditanya tentang dalil dia lari-lari, karena nggak tahu dia nggak tahu saya nggak tahu ya, dia itu menguasai atau dia mau lari. Sama yang saya tunjukkan kemarin, waktu berdebat hampir 3 tahun yang lalu lebih lah ya, saya tuh sering masuk ke komalnya Rifa, ya. Ya sebagai apologet ya saya harus meluruskan yang sudah dipelencengkan itu. Dan kesempatan saya mengcounter balik bertanya. Pertanyaan saya itu jelas tertulis dalam dalil. Ya, kenapa bagindamu isep-isep itunya Hasan? Dalilnya jelas kok itu Mustan Ahmad. Dia nggak bisa menjawab sedikit pun, malah menjawab. Saya sering mencium bibir anak lo, yang saya tanya itu bukan kamu Rifa, bagindamu. Ya kan? Sama kayak kejadian Edis kemarin. Ditanya apa, lari kemana, itulah makanya saya heran. Kalau mereka, semua umat Islam yang di TikTok ini ya, menanyakan tentang Alkitab, waduh fasih bukan kepayang. Tapi begitu kita tanya tentang dalil yang tertulis, muter-muter larinya ke Alkitab. Ikut-ikutan, makanya kalian pakai kata-kata murtad itu. Sekarang saya tanya, Bu Aisyah ini murtad apa mualaf? Saya? Iya. Saya murtadin. Anda murtadin, berarti Anda awalnya itu Islam, keluar masuk Kristen, begitu kan? Itu sebentar. Kita nih, bentar. Yang saya, Bu Aisyah dulu Islam kan? Bu Aisyah dulu Islam, jangan lari ke situ. Pertanyaan saya, Alkitab ini, ya Alkitab yang disampaikan oleh Yesus itu sebelum atau sesudahnya Quranmu turun? Oke, Bu Aisyah dulu Islam kan? Jangan lari kemana-mana. Sulit, Solisa. Ini Bu Aisyah kemana-mana gitu. Bu Aisyah dulu Islam apa Kristen? Ya, saya dulu Islam. Kenapa? Sulit ya. Setelah ibu keluar dari Islam, ibu berpindah ke Kristen. Ibu ke mualaf. Kenapa? Ibu menjadi murtadin apa mualaf? Bahasa sekarangnya murtadin. Oke, murtadin. Oke, jadi apa yang dikatakan oleh Yesus tentang murtadin? Murtadin itu meninggalkan ajaran Kristus, goblok. Enggak. Oke, maknanya ini Solisa begini ya. Solisa begini. Al-Quran atau Alkitab itu duluan mana? Ya itu loh. Bentar dulu. Kata murtadin. Dijawab duluan mana? Buang percuma sama dia ini. Ya. Iya, jadi murtad itu jangan kamu sekarang udah diserap menjadi bahasa Indonesia. Coba diusarkan Bang itu. Iya, sebentar. Sulit diajarin diskusi yang enak, nggak bisa. Iya. Murtad ya, berbalik belakang artinya bertukar bertukar haluan, berbalik kafir, Betul. membuang iman berganti menjadi ingkar. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya itu apostate, mengganti agama. Jadi kalau dikatakan murtad itu jangan kamu pikirkan langsung Islam keluar dari Islam, enggak begitu. Makanya otaknya isinya kotoran, makanya kekeh dengan kebotolan. Keluar dari agama, apakah
Islam, Hindu apa itu dikatakan apostate, itu adalah murtad. Apostasi, murtad. Tuh ya, di dalam apostate itu bahasa apa Pak? Bahasa Inggrisnya? Apostate, ya berpindah agama, keluar dari Iya, agama. pindah agama. Cuman kan memang kalau Kristen nggak terlalu, kan Islamnya terlalu menonjolkan seolah-olah dia pencetus. Uang dia lo agama kan tahun abad keberapa kok bangga. Sulit emang sama Islam ya. Pemikirannya gimana tahu nih. Poinnya nggak ke situ. Poinnya ya, Yesus bilang apa sebelum abad ke-7 atau ajaran gombal-gambul ini datang ya? Orang yang berpindah keluar dari ajaran Kristen ya akan mengikuti ajaran setan-setan. Nah, murtad itu di dalam bahasa Yunani Pak ya, itu ya, apostat ya. Artinya murtad, artinya keluar dari imannya. Apostat bahasa Inggris ya. Sulit emang Islam ya. Otaknya isi tai, makanya nggak bisa mencerna. Dia pikir kata murtad itu punya Islam. Aduh, kata aja masih. Agak sulit. Nanti kata makan diklaim lagi. Apostat apa sih? Aduh, Glass ya. Udah deh, lu nggak bisa diskusi lah ya. GoFood Islam apa bukan nih kata GoFood nih? Gojek Islam gak tuh katanya tuh? Semua Islam. Pokoknya semua milik Islam. Semua diklaim Islam. Belajar diskusi yang enak lah ya. Udah dibilangin, jelasin apa itu murtad. Yang Kok dia mau tadi Bu membahas Aisyah tentang kata jelasin. murtad? Ini yang harusnya itu poinnya yang dia mau diskusikan, bukan kata murtad itu. Poinnya, Betul. ya. Harusnya dia berpoinnya bener nggak bahwa Islam itu ajaran setan, dan saya bisa membuktikan. Itu loh. Ajaran setan itu kan ajaran jahat sih. Nah, saya kan buktikan ajaran-ajaran jahat yang tertulis di dalam Quran maupun hadis. Ayo kita Bidan bicarakan Islam. itu. Bidan, Ya, Oh, Jidan Islam Kristen. Islam bang. Siapa Sunni? Siapa Sunni? Apanya bang? Wah, apanya dia belum tahu Bu, siapa Sunni gimana? Silakan Bu Aisyah. Oke, kamu tahu nggak Islam itu ada berapa di Indonesia itu? Di Indonesia ya, kita nggak usah ngomong di luar. Wah, ini aja nggak tahu Bang Ian gimana? Aduh, sulit ya yang Islam ya. dikeluarin dulu pertanyaannya, baru dia jawab. Oh, saya ini gitu nanti. Enggak, masalahnya kayak tadi yang orang gila itu ya, begitu saya tunjukkan dalil, oh saya nggak percaya itu karena saya Syiah, ketawa-ketawa. Jidan, Oke, apa? Jidan jangan diam aja dong. Kenapa? Percaya hadis nggak? Enggak, ini yang mau menanggapi Aisyah tadi. Sama agama itu bahwasanya agama Islam turun di abad keberapa gitu. Coba sebutkan bang. Turun di abad keberapa itu Islam bang? Ya menurut Islam kamu, ada di abad ke-6. menurut kamu coba. Ya, menurut Jidan Iya, Islam jangan ada menurut sejak kita, kapan? menurut dia dan lihat dalilnya. Ya. Kalau ini dalam Al-Quran bang sudah dijelaskan bahwasanya mulai dari Ibrahim itu sudah ada Islam bang. Di mana? Coba tunjukkan dalilnya. Wa wassayna bihal Ibrahim. Di mana dalilnya? Coba dalilnya di mana? Ada bang. Ah, jangan ada ini ruang publik sekarang.
Gimana? Oke, Surah siap. mana? Siap, ya Rahman. Wah, Ingat ya. Kayaknya enak nih Bu. Ya, kalau kondusif dan berdalil, waduh saya suka banget itu. Asana Islam Kristen asana. Ini Bang. Ini. Islam juga oke ya. Siap ya, fokus ya. Satu-satu. Ya, jidan apa? Ini Ya, Bang. mana dalilnya? Silakan. Ini. Di surah apa? Al-Baqarah ayat Ya. 132 sampai 133. Oke, kamu bacakan. Nanti di cross check sama Bang Dendru. Oke. Wa wassayna biha Ibrahim bayyanahu wa Yaqubah ya bani. Allah bahasa Indonesia Terjemahannya aja langsung kan nggak ngerti. Islam juga di bawah banyak Maaf, yang nggak tahu. Gimana sih? Bang. Oke, siap Bang. Santai Bang. Dan tar dulu Bang, ini 100 berapa? 100 berapa? 132 sampai 33 Bang. Atau langsung dibuka di situ Bang biar Gak usah kamu bacakan dulu. Soalnya ini nanti artinya Baca. Dan jangan Ibrahim lagi. mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak dan Yakub. Tuhan yang Maha Esa dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ya, di mana Itu, Bang. Islamnya situ? Ini kata-kata muslimun ini Bang. Wa Ismail wa Ishaq ila wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya, Kata-kata muslimun muslimun Islam di atau sini- bukan? Lah, kata-kata muslimun di sini ini Bang. Coba arti Arabnya Bang. Dah. Muslimun, kata-kata bahasa muslimun itu Islam Bang. Bentar ya, bentar. Nah, Pokoknya dah. Dalam Alkitab coba dibaca artinya di bawah. Alam Ismail Percuma bang ngomong sama orang-orang kafir itu, aduh gak tahu. Ya ini orang-orang ini Nanya Bang. najis-najis Orang kayak Kristen ini babi. cuman bisa nanya, nggak bisa ditanya ini iya, Bang. Asana udah katanya mau diskusi gimana? Ya sih, mau Asana? diskusi coba jawab. Oke. Artinya kalau dia Islam, Ibrahim menyebut Tuhannya dengan panggilan apa? Coba sebutkan. Berarti Tuhannya Isa Sulit itu ya, sulit ya. Fokus Bang, dulu. ini kan sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada agama yang diterima oleh Allah itu kecuali agama Islam. Iya, Jidan, fokus Oke. dulu. Oke, siap. Ibrahim memanggil Tuhannya dengan nama Allah. Ibrahim orang bangsa apa? Bentar Bang Ion, sebentar, tahan dulu. Oke, silakan Bu Aisyah. Tahan ya. Kalau Ibrahim itu memang di dalam Quran yaitu Ibrahim. Tapi yang pasti Ibrahim bukan dengan Abraham, beda. Sekarang saya tanya, Ibrahim itu orang mana di situ? Tadi dulu, Bang. Hah? Tadi dulu. Ntar dulu. Ntar Bu, dulu. Ibrahim kayaknya dari orang Jangan kayaknya. Harus pasti. dari Israel kayaknya, Bang. Hah? Di mana tertulis Ibrahim dari Ya, dia Israel? aja Coba. nggak tahu Ibrahim Coba gimana. jangan dipermasalahkan kalau yang masalah Sekali ini. lagi, Ibrahim itu dari mana sukunya? Coba di situ ada nggak? Israel katanya kak. Ya, nggak apa-apa kalau dari Israel tunjukkan di situ. kayaknya Israel kapan ada, Ibrahim kapan ada, itulah Islam. Ini biar mereka juga tahu yang di bawah ya. Yang tadi yang Ibrahim dan ditanyakan Abraham itu yang ada sama sebentar. Aisyah itu kan yang ditanyakan itu tentang abad keberapa. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya Iya, abad ke-6 dari sebelum saya Nabi tanya. Muhammad sudah Islam sudah ada gitu. Nah, Ibrahim itu suku mana? Quranmu itu turunnya di mana untuk siapa? Pertanyaannya, oh Ibrahim itu orang Arab bukan?
Tadi dulu bang, mau cari definisi dulu. Kok definisi? Wong tanya orang mana kok definisi? Gak ada hubungannya. Ibrahim itu pelan-pelan ya. Ibrahim itu abad keberapa dalam Quran? Terus Quranmu itu turun itu abad keberapa? Sekali lagi, kalau Ibrahim itu Islam, ya, Ibrahim orang mana? Quran itu turun itu abad keberapa? Ibrahim abad keberapa datangnya di dalam Islam? Coba tunjukkan. Ini pelan-pelan ya supaya teman-teman Islam yang awam juga tahu. Ini di luar Abraham ya, saya nggak tanya Abraham karena beda, Abraham dan Ibrahim beda. Ibrahim orang Babilonia bang. Hah? Ibrahim lahir di Babilonia. Sebentar, Di kota Ur Kasdim. sebentar pelan-pelan ya. Ini room edukasi ya. Di Quran mana tertulis Ibrahim lahir orang Babilonia? Silakan. Quran surah berapa itu? Ya tidak bisa dijelaskan kalau di dalam Lu kok Al-Quran. nggak bisa dijelaskan? Katanya gimana sih? Quranmu menyatakan sekali lagi, makanya saya nanti akan buktikan. Quranmu menyatakan bahwa Quran itu sudah jelas dan terperinci. Kok tidak dijelaskan gimana sih? Sekali lagi, Masalah kalau terperinci sebentar, itu bang ada di dalam hadis bang. Kalau di dalam hadis kayaknya ada. sekali lagi ya. Kalau kamu mengklaim Ibrahim itu Islam, pertanyaan saya, Islam itu ada abad keberapa? Ibrahim abad keberapa? Jauh lah dulu kau dari Macet. Apanya bang? Mbak, Ntar dulu, dengerin ya Bang. Mbak. Ini kan Mbak, mau dengerin, nanya Mbak. sampean tadi. Sebentar Saya Mbak, mau dengerin. Mbak, kasih jawab, dengerin. Pak. Mbak, dengerin. Ibrahim di dalam Quranmu itu adanya kapan? Berasal dari mana? Dan Islam itu kapan datangnya? Siapa yang membawa Islam? Silakan. Ini ruang publik. Jadi narasimu jangan duluan, dalilnya nggak ada. Dalam Al-Quran. Oke Mbak, di Quran mana bahwa Ibrahim itu berasal dari ini, terus dari apa di abad ke-9? Silakan. Quran mana menyatakan itu, yang menceritakan tentang penjelasan itu? Ayo Mbak, di Quran mana yang menjelaskan tentang Ibrahim itu? Mbak Zidan, Iya, ya. sekali lagi, kamu bisa bernarasi congornya duluan, dalilnya kok macet. Bu Aisyah, dia lagi Iya, Pak. cari definisi Ibrahim, bukan asalnya. Definisi Ibrahim itu ya manusia, bukan. Tetap nggak jelas. Rahim pun didefinisikan gimana itu? Silakan Biarin Jidan. ya, biar teman-teman Islam tahu juga ya, di Quran mana yang menjelaskan tentang Ibrahim, katanya dari Babilonia sesuai congornya tadi. Kan congornya kan duluan tuh ngomong, oh Ibrahim dari Babilonia, tetap ingin memvalidasi. Pak Zidan itu tahu apa tidak gitu. Kalau tidak tahu jangan mengarang indah Pak. Tapi kalau tahu sebutkan Pak. Enggak, teman-teman tahan dulu, teman-teman tahan dulu. Kita Tahan tinggal semua, minta pertanggungjawabannya. Karena tadi congornya bilang Ibrahim dari Babilonia. Nah pertanyaannya, di Quran mana yang menjelaskan si Ibrahim ini dari Babilonia? Ayo. Jidan cari asalnya, Ibrahim di mana, bukan cari definisinya. Maksudnya asalnya Nabi Ibrahim gitu bang. Loh, kamu Dari tadi tadi bilang dari ditanyain Babilonia. itu, bukan Gini loh, definisinya. sebentar. Saya ini Silakan. tinggal nunggu kamu. Kamu tadi bilang dari Babilonia. Quran mana yang menyatakan Ibrahim itu dari Babilonia? Ayo. Enak kan saya ikutin. Pertanyaan itu sangat gampang. Oke, Cuman di Quran jawabannya mana? ini yang cari saya, masih cari. Loh, kamu kok tahu tuh dari Babilonia? Kamu tadi ngomong tahu dari mana? Dapat wahyu kali dia nih. Iya, ini pembelajaran buat Islam yang lain, ya.
Kalau kamu bernarasi itu, jangan cuma narasi duluan, dalilnya sebentar saya cari. Buat yang di bawah tidak setuju saya keras, ya, hostnya masih mengizinkan saya nggak bisa merubah. Ya, kalau kamu mau seperti halus, kamu naik dong jadi narasumber. Silakan, Silakan naik kamu Bu. jadi narasumber yang kehalusanmu tapi mengena. Silakan. Ini bukan komal saya nggak bisa merubah karakter Enggak. saya. Siapa yang bilang begitu? Ibu moderator bebas lah. Ibu bebas. Moderator ada yang begitu-gitu tinggal di ini nama Bu Aisyah. Babilonia. Halo, di mana Babilonia? Lahir di Babilonia. Iya, di surah mana? Nabi Ibrahim dilahirkan di kota Babilonia. Surah apa? Di surah mana? Gimana bang? Mbak Zidan, kamu bilang Ibrahim lahir di Babilonia. Itu di surah apa yang menjelaskan itu? Ya tidak bisa dijelaskan kalau di situ di dalam hadis yang dijelaskan. Hadis. Quran itu diperjelas oleh hadis gitu. Sekali lagi, ya, kamu didengarkan 280 orang. Berarti Quran itu kurang jelas dan dijelaskan oleh hadis gitu. Ini teman-teman di bawah, ini kualitas Islam yang katanya hebat itu. Dan sekali lagi, Quran itu sudah jelas atau belum sih? Tanggung jawab dia mencret dia, Bu. Jadi Bu Aisyah, seharusnya semua orang Islam itu sebelum bernarasi dia sudah siapkan data ya. Saat sudah selesai Seharusnya narasi, begitu, cuman kan datanya mereka kan ini teman-teman, mereka itu mengcopy paste ustadz-ustadznya, ya disampaikan ke Komal Kristen mental. Yang lain, di nomor hijau. Oh, ada pertanyaan lain Bu, dia nyerah ya Bu. Jidan gimana Jidan? Apanya bang? Apanya bang? Itu apa? Yang menjelaskan tentang Ibrahim bang. Iya, di surah apa itu tadi? Kamu tuh tahu dari mana? Pertanyaannya kan kamu lari ke hadis. Pertanyaan saya, Quran itu sudah jelas. Al-Baqarah ayat Sebentar, 258. kamu bacakan. Oke, bentar Jidan ya. Jangan asal-asalan Jidan harus membela agama Allah nih. Iya, kan sudah ada Ibrahim dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Jidan agama Allah apa sih emang? Ya Islam bang, Agama. sudah jelas tadi kan sudah ada bang dalilnya bang, sudah disebutkan tadi sama saya. Mau cari dalil lagi? Ya itu. Orang kafir kayak gitu jawabnya. Yang ditanya ini langsung lari ke pertanyaan yang lain. Yang ditanya Enggak, kamu bacakan itu asal usulnya itu tadi. Ayo bacakan. Sama Ayo, dengan bacakan. Aisyah ini juga. Duh, gimana sih? Sekarang saya tanya. Itu kalau sudah kamu, tadi saya sebentar. sudah jawab tentang masalah agama itu dari kapan itu Islam. Kamu kan Itu. bilang. Yang pertama saya sudah Sekarang, jawab. sebentar. Tidak ada pertanyaan Kamu kan- lagi. Waduh. Yang kedua ada pertanyaan. lari dia, Jidan, lari Jidan, dia. Ibrahim lagi. pelan-pelan dong. Wah, mulai nih ya domelin bininya tadi ya. Meduroy sama Meduroy itu kita harus tahu mentreatnya ya. Meduroy itu kayak begini ya. Jadi ya, Cong, dengerin, gak remah sampean ya. Kamu Bang, bilang Ibrahim kebanyak Islam. sekarang ini Sebentar. sudah repot tentang Islam. Aduh, dek remah Jidan. Meduroy iki. Ya, kamu Tidak bilang usah repot Ibrahim. tentang agama Islam. mulai, Sekarang udah orang nggak kafir bisa. banyak yang Loh, masuk loh, Islam bang, Udah yang nggak punya bisa akal yang jawab, udah langsung mulai deh ya. Dia nggak bisa membuktikan membacakan dalil yang dia bawa, bohong itu. Nyari Al-Google. Kenapa ya Bang Ion? Di room ini selalu dampaknya adalah kejang-kejang. Disuntik apa di sini sama Bang Ion? Ya, mana tahu. Ya, halo. Salam Pak, Rambulan Kristen Islam Pak.
Shalom, saya udah sering masuk kemari, Kristen saya. Oh, lupa saya Pak, hostnya. Oke Pak. Oh iya. Sedikit bisa saya bernarasi sedikit, Pak Host? Silakan, silakan. Ya, terima kasih juga kepada Bu Aisyah yang memang mantap maju terus dipakai hidayah oleh Tuhan. Shalom, Bu Aisyah. Shalom Pak, sama-sama kita belajar ya. Thank you ya Pak. Ya, terima kasih. Ibu adalah seorang pengajar yang berdasarkan Roh Kudus yang menuntun Ibu berdasarkan fakta dan pilot data. Jadi begini Bu, perlu kita sampaikan kepada bangsa bahkan umat manusia di muka bumi ini. Sebenarnya mereka itu tidak mau mencari benar. Tetapi mereka memaksakan kebenaran. Sebenarnya gampang loh Bu. Kalau kita memang betul-betul yang namanya mencari Sang Pencipta. Yang menciptakan itu di muka bumi ini semua yang dari yang tak ada jadi ada. Hanya satu Bu, bukan ada dua. Kalau ada dua pasti dia sengketa bagi lahan. Ya. Nah jadi kalau prinsip saya seperti saya juga dulu, saya berpindah dari ajaran satu ke agama yang sekarang. Saya mencari nanyanya begini aja Bu. Hai engkau Tuhan yang menciptakan bumi langit dan isinya. Ya, karena di muka bumi ini banyak orang yang mengatakan dialah Tuhan, dialah pencipta. Saya ini bodoh, saya nggak mau nanya sama manusia, saya bilang. Saya mau tahu siapakah engkau yang menciptakan dunia ini dan menciptakan para manusia. Jangan besok akhir zaman katanya ada neraka, ada hari kiamat. Jangan nanti aku Tuhan masukkan ke neraka karena salah saya memilih, saya bilang. Tunjukkanlah, ubahlah hatiku. Saya membuka diri. Saya mengosongkan jiwaku. Tuhan bicara, tuntunlah saya bilang. Jadi, setelah itu saya pelajari Bu, hanya di dalam ajaran kekristenan Tuhan yang mengajarkan, selidiki aku katanya. Amin. Nah jadi di ajaran yang lain di muka bumi ini ada sebagian kalau ditanya itu marah Bu, nggak boleh dikutuk itu. Nah jadi tergantung kepada kita manusia yang waras. Saya tidak menjustis dan saya tidak mau mengkristenkan orang. Tetapi kalau Anda yang mau menjadi umat Kristen, pertama satu dipilih Tuhan seperti Bu Aisyah. Baru yang kedua, ya, baru yang kedua umat Kristen itu adalah umat yang mencari benar tadi, ya, yang mencari yang benar, bukan memaksakan kebenaran. Jadi umat Kristen itu kalau Tuhan belum panggil kita, ya kita cari dia karena di dalam ajaran Kristen ada mengatakan. Ya, carilah Tuhan, carilah kerajaannya. Barulah segala sesuatu akan diberikan kepada kamu. Baik itu pencerahan, baik itu tuntunan roh dan lain sebagainya. Kita cari, panggil selagi dunia ini, selagi kita masih hidup. Selagi dia mau berkehendak. Kira-kira begitulah inti daripada penginjilan dari Kristen itu, Yesus itu kepada manusia. Oke Bu, kira-kira terima kasih, itu aja statement saya. Halo. Ya, salam Pak. Doakan selalu para apologet ya, khususnya Ibu Aisyah ya, yang selalu tiap hari maju memberitakan pemahaman-pemahaman yang salah dari abad padang gurun. Oke, kita sapa, terima kasih Pak ya. Bang siapa nih? Bang siapa? Selamat pagi, Bang Jega. Ya, shalom, selamat pagi. Ya, Shalom, selamat pagi. Ya. Izin host saya turun. Ya, terima kasih Pak ya. Tetap dukung selalu. Halo. Ibu. Ya, follow Ibu Aisyah teman-teman ya.
teman-teman kalau Ibu Aisyah kan akunnya tuh banyak. Yang kecil-kecil di follow-follow semua biar Bu Aisyah bisa buka data on cam atau bisa live gitu teman-teman. Ya, teman-teman follow juga pada Andre dan follow-follow teman-teman yang ada di atas. Jadi ketika mereka ada di room-room kalian bisa lihat. Gitu teman-teman ya. Ya Pak Sega, silakan. Apa yang mau disampaikan? Ya, saya mau menyampaikan sesuatu mungkin sekedar masukan aja. Paling lambat 1 menit lah, nanti setelah itu saya akan turun. Jujur ya, saya kagum sekali ya tentang Bu Aisyah. Banyak akunnya itu semuanya saya sudah ikuti. Kenapa? Karena pengetahuannya tentang Al-Quran itu luar biasa sekali, memberikan pencerahan ya supaya orang-orang Kristen itu jangan sampai salah memilih gitu ya. Jadi dengan tujuan yang lainnya juga membuka mata hati orang-orang Islam tentunya supaya mereka boleh menemukan jalan yang benar, tentunya yang di dalam Yesus Kristus seperti itu. Cuman saja saya memperhatikan adalah terlalu berisik ini, mohon maaf ya, saya orangnya di dalam segala bentuk penjelasan Bu Aisyah ini bisa tersapi begitu. Tetapi kalau misalnya ada banyak ketawa atau misalnya satunya ngomong belum selesai Ibu Aisyah ngobrol misalnya, jadi saya sudah mulai blank begitu. Jadi hanya ini sebagai masukan aja, maksudnya seperti Bapak yang terakhir tadi itu naik itu, jadi ada tenang, terarah semuanya begitu. Ini hanya sebagai masukan aja. Jadi saya senang sekali mengikuti komal-komal ini. Karena kenapa menambah pengetahuan. Dan terima kasih juga untuk Bu Aisyah telah memberikan edukasi yang begitu luar biasa. Saya tetap doakan untuk dipakai Tuhan terus menerus dan menjadi saluran berkat bagi orang-orang percaya, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan dalam pencerahan dari Bu Aisyah sendiri. Amin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf ya, ini hanya sekedar masukan, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ya, thank you ya Pak. Ya, tapi agak sulit Bu Aisyah ya. Kalau ada yang kita diskusi ngomong sama Muslim lalu dia diem gitu, ada nggak? Pernah nggak Bu Aisyah? Pernah nggak? Nggak ada. Saya satu kata aja pada kepanasan gitu. Ada Bang Ion. Masalahnya begini teman-teman. Masalahnya Ada begini. Bang Ion. Apa tuh? Ada Cek. yang macet. Cek. Jadi gini ya. Kalau macet dia diam. Jadi gini Ya kan? teman-teman ya. Gini teman-teman ya. Saya itu sebelum jadi buka komal itu saya pemerhati. Jadi terus terang ya teman-teman ya. Salah satu yang memotivasi saya untuk saya buka komal itu Bang Ion ya. Itu Bang Ion. Ini jujur ya. Itu Bang Ion sama Pak CI ya Bang Ion ya. Itu saya nggak bisa lupakan itu. Apapun nanti kita di belakang tidak sepaham apa itu beda ya. Beda. Tapi jujur itu. Tapi sebelum saya buka itu saya juga belajar. Ya. Saya belajar dulu bagaimana. Tapi lama-lama ya saya tahu yang saya hadapi ini siapa. Men-treatnya itu bagaimana, itu saya dari belajar. Gak mungkin kalau Islam itu kondusif, tenang, tidak kesurupan, saya yang kesurupan, gak mungkin, kan gitu. Karena saya tahu siapa lawan saya, bagaimana men-treatnya itu saya tahu, itu karena saya belajar. Teman-teman semua akan bisa. Saya dulu juga saya dulu gak karuan kata bahasanya 4 tahun yang lalu ya Bang Ion itu. Tapi sekarang lama-lama kita belajar, kita tahu ya bagaimana caranya, terus siapa lawan kita. Kalau lawannya memang udah kesurupan, nggak mungkin saya melempem. Ya, buat yang masukan tadi terima kasih ya. Kita cuma butuh support doa, terus kalau di komal tolong dibantu tap-tap supaya Kak itu. Karena yang kita hadapi sekali lagi ya, memang ada beberapa yang kondusif, ada, tapi tidak banyak.
Prosentasenya itu 80 ke atas itu pasti yang nggak kondusif. Itu loh, kenyataannya begitu ya teman-teman. Itu. Dan sekali lagi, setiap saya buka Qomal, judul dan tema saya itu bukan tanpa alasan, semua ada dasarnya itu. Pertanyaan saya pun kepada teman-teman ya Islam itu ada dasarnya. Makanya saya mengharapkan jawabannya itu harus berdasarkan dalil. Karena pertanyaan saya itu berdasar dalil. Ya. Saya memang mengharamkan kok. Narasi saya itu tidak ada dasarnya. Ya. Saya nggak mau. Setiap narasi saya itu pasti saya sudah baca duluan. Dan saya bisa buktikan itu. Ya. Makanya saya nggak mau. Setiap saya bernarasi atau apapun menyampaikan dalil, umat Islam naik menumpang di dalil saya. Nggak mau saya. Kalau kamu tidak setuju boleh, sangat boleh. Kamu menolak boleh, sangat boleh. Tetapi kamu harus bawa data pembanding dari dalil saya yang pertama. Kan itu yang benar. Jangan kamu nggak setuju, terus kamu mau menunggangi dalil saya dengan kamu mau menjelaskan pakai yang ada di otakmu. Itu nggak bener itu. Karena begini teman-teman, pendapat orang itu beda. Islam satu dan 1000 Islam yang lainnya itu tidak sama. Jadi yang benar, data yang saya sampaikan, kalau kamu keberatan tidak setuju, bawa data pembanding lainnya. Itu yang benar. Ya, itu yang benar. Jangan malah lari kemana-mana data pembanding saya, kamu bandingkan dengan Alkitab, ini kan lucu. Ya, itu saja ya. Terima kasih buat yang kasih masukan. Ya teman-teman, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Lanjutkan ya. Ya, terima kasih. Jaga orang Nias. Ya, itu teman-teman Islam ya, fokus kepada pertanyaan apa yang ditanyakan dan dijawab. Jangan begitu ditanya larinya kemana-mana. Nah, yang saya perhatikan dari awal saya bermain TikTok atau dari Zoom itu nggak pernah berbeda. Selalu muter-muter kemana nggak tahu ya. Ditanya A, jawabnya B, C, D. Jawabannya pasti A dong ya. Jadi jujur, kedua mesti jujur. Nggak tahu bilang nggak tahu, jangan memaksakan. Oh kami ada data-datanya, tapi kami nggak mau kasih tunjuk sama orang yang bukan Islam. Apaan jawaban begitu? Contoh ya, yang katanya tuh Dayak Mualaf buka room bu nih, Bu Aisyah dia buka room ya. Ngomongin Alkitab, oh saya tahu, saya begini, orang begini. Lihat ketika masuk di Edis, jawab nggak? Sampai kabur nggak dijawab. Yang di kacamata hitam lah, topi lah, apa tahu ya. Silakan teman-teman Islam ya. Saya bilang teman-teman Islam bisa berdiskusi atau ya kalau orang Kristen ngomong berapologet. Itu diajarin sama orang Kristen juga ya. Makanya nih yang awam-awam Islam ya, jangan mentang-mentang Islam, pokoknya bela agama Allah, memang ada dalilnya. Tapi belanya nggak begitu, main ancam-ancaman ya, menghujat. Susah sih yang tadi didalilin ya. Pagi-pagi bulan puasa naik, berbuat dosa. Aku sedikit tentang Zidane tadi. Tentang Zidane tadi ya, belum lama yang terakhir. Kan sebenarnya kalau dia memang benar, sebenarnya dia ini ya bagus itu cara penyampaiannya. Cuman dalilnya dia nggak pernah baca. Jadi dia pintar mengucapkan, pintar bernarasi sesuai mengcopy paste waktu dia dengerin ceramah, itu aja sih. Itu
dia lebih diperdalam membaca sendiri, itu akan beda nanti ya. Contoh, pertanyaan saya kan gini, mana lebih dulu, Ibrahim atau Islam? Kan itu, kalau dia bilang, oh Ibrahim itu Islam, pertanyaan saya, mana lebih dulu ada, Ibrahim atau Islam? Abad keberapa Ibrahim, Islam itu masuk abad keberapa? Sementara Muhammad mengklaim dirinya pertama kali yang menjadi Islam. Lah Ibrahim mana? Kan itu, makanya saya tanya, di mana Qur'annya surat yang menjelaskan Ibrahim itu? Kita nggak apa-apa teman-teman ya, dia ngomong tentang Ibrahim ono ini nggak apa, karena memang bukan Ibrahim itu. Ya? Karena Abraham itu bukan orang Arab. Itu aja sih. Ya. Ya silakan teman-teman Islam ya, mendingan jujur ya. Cuma susah juga sih Bu ya, mereka yang tadi dibacain dalilnya harus berbuat dosa mereka. Makanya Bang Ion, makanya kalau mereka mau benar-benar jujur sama dirinya, makanya ya saya cuma saran ini ya teman-teman Islam, terserah dipakai nggak dipakai. Satu, kalau kalian mau jujur sama dirimu sendiri dengan cara apa? Ya, kamu berdamai sama dirimu sendiri dengan cara jujur. Ya, jujur kamu tahu nggak isi kebenaran ya imanmu yang tertulis baik Quran maupun hadis itu dulu. Itu dulu. Karena selama ini yang ngeyel-ngeyel itu standarnya cuma hafalan sholat doang yang bisa. Itu kan terbukti. Betul. Kalau nggak hafalan sholat, mengcopy paste ceramah yang didengar. Begitu kita ikutin ya ceramah yang didengar itu tertulis di mana, bingung mereka. Saya lupa handphone saya satu. Kan itu. Cari kebenaran di dalam disuruh Islam. buka Qurannya Bu. Betul. Ya, belum wudu alasannya. Sulit memang. Sekelas Rifa, ya sekali lagi, sekelas Rifa, jangankan Edis kemarin, ditanya tentang dalil dia lari-lari, karena nggak tahu dia nggak tahu saya nggak tahu ya, dia itu menguasai atau dia mau lari. Sama yang saya tunjukkan kemarin, waktu berdebat hampir 3 tahun yang lalu lebih lah ya, saya tuh sering masuk ke komalnya Rifa, ya. Ya sebagai apologet ya saya harus meluruskan yang sudah dipelencengkan itu. Dan kesempatan saya mengcounter balik bertanya. Pertanyaan saya itu jelas tertulis dalam dalil. Ya, kenapa bagindamu isep-isep itunya Hasan? Dalilnya jelas kok itu Mustan Ahmad. Dia nggak bisa menjawab sedikit pun, malah menjawab. Saya sering mencium bibir anak lo, yang saya tanya itu bukan kamu Rifa, bagindamu. Ya kan? Sama kayak kejadian Edis kemarin. Ditanya apa lari kemana, itulah makanya saya heran kalau mereka semua umat Islam yang ditok-tok ini ya menanyakan tentang Alkitab, waduh fasih bukan kepayang. Tapi begitu kita tanya tentang dalil yang tertulis, muter-muter larinya ke Alkitab. Ya teman-teman ya, itu kenyataannya kok. Makanya kalau saya itu saya memang sudah nggak bisa lagi masuk ke Komal Islam, yaitu saya punya buktinya. Begitu moderatornya si bintang VCS ini, wah langsung saya di framing, turunkan perempuan nggak bener ini, semua turun. Saya masuk ke apologet Islam juga gitu. Saya nggak tahu kenapa dia nggak kan ditanya sendiri ya teman-teman. Kenapa Aisyah kalau masuk ada tamu Uni kok disuruh turun? Ini ada Fatimah. Neng Fatimah coba naik itu sama Ibu Aisyah tuh, ya. Bisa ngobrol pelan-pelan. Coba Neng Fatimah bisa nggak? Ya. Ayo kita ngomong tentang perempuan yuk. Itu, ya itu Fatimah, silakan Neng Fatimah. Silakan, dia udah diancam sih Bu sama teman-teman Muslim ya, bahwa jangan naik ke room-room
Kristen ya. Kasihan juga dia, padahal dia cita-citanya kan mau jadi ustazah. Artinya saya bilang kalau mau jadi ustazah artinya sering tampil lah ya. Tapi dia udah nggak mau sih. Neng Fatima, silakan Neng Fatima. Itu ada Ibu Aisyah tuh ya, yang zaman dahulu menikah usianya 6 tahun. Zaman dahulu ya. Ya Cemplon, selamat pagi Cemplon. Islam Kristen. Cemplon. Islam Kristen. Islam. Ya. Apa yang mau didiskusin atau mau apa? Itu konsep Tritunggal gimana itu penjelasannya? Hah? Konsep Tritunggal Pak, ya 3 pribadi 1 hakikat Pak. Fatima nggak bisa naik, kena peringatan gagaran naik ke Komalhoten. Ah, kapan naik Neng Fatima? Emang akunnya cuma 1. Bohong aja nih ya, kejujuran kan udah tadi dibilang sama Bu Aisyah. Jujur lah. Ya Pak, apalagi Pak? Itu 3 pribadi 1 apa itu? 1 hakikat ya? 1 hakikat. Itu dibilang 3 apa? Kan tadi saya bilang 3. Siapa aja? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Tuhannya 3. Apa? Bapak tahu nggak Tuhan itu apa? Tuhan pencipta alam semesta, Pak. Di mana? Menurut Bapak apa? Ya, Tuhan itu artinya penguasa atau pemilik. Bedanya sama itu doang, penguasa aja. Iya. Yang ngasih rezeki siapa? Rezeki manusia, rezeki makhluk hidup. Ya, lari kemana-mana. Ya sesuai KBBI apa sih? Siapa yang kena ini nih? sudah, sebentar. Kan sudah dijawab ya tentang Tritunggal. Coba gantian gitu loh ya. Belum Balik. tuntas. Kalau yang 99 itu apa? Hah? Allahmu ada 99 itu apa? Ini yang Belum kena tuntas. siapa tamu nih? Lu Kena melulu ya. itu tiga Tuhan apa gimana itu penjelasannya? Siapa yang kena? Dibilangin Jadi, 3 pribadi 1 Bang Ion, hakikat Bang si Ion, Bapak. Bang Ion usul ya, Oh, Bang. pelanggaran si tamu. Dia kenapa kena? Lu, Oh, Salom. halo. Ya, siapa nih? Gelap semua layar saya. Siapa Pak? Gelap Pak? Mora. Nov Mora yang tadi pagi, Oh. yang tadi subuh lo, Bang Yon. Oh, iya. Saya Apa mau Pak yang mau? Saya mau ngejawab Bapak itu tadi sih sebenarnya yang nanyain Tritunggal tuh. Kena report dia. Saya turun. Oh, emang jawaban saya gimana? Enggak, maksud Bapak yang tadi yang nanyain Tritunggal tadi. Oh, iya jawaban saya salah apa gimana? Ya benar sih. 3 pribadi 1 hakikat. Ya, Alam. sudah. Enggak, Jadi saya mau gini ngejawab teman-teman, gini loh ya, Kick saya gini tadi ya? teman-teman. Ya. Bentar. Sudah dijawab tentang Tritunggal. Masalahnya Islam Belum ini jelas, Bu, mau belum jawaban jelas. apa enggak kan itu tuh kan? Belum Iya, kan? jelas. Tuh Belum kan? jelas. Inilah Ibu, ya kadang-kadang ya. Ibu Tuhannya siapa? Makanya gini ya? Bang Ion, ini usul ya Bang Ya. Ion, karena Bang Ion yang punya komal. Ibu, Kita Ya. balik, jangan pernah mereka dikasih kesempatan bertanya duluan karena mereka itu Bu, nggak kok butuh takut? jawaban mau berkolom. kok takut ditanya? Ini kan Loh, sudah komal dijawab Bang Kristen Ion ini. kok. Coba ulangin Bang Ion Sudah, jawabannya. Ini komal Kristen ya? Cemplon ya. Tadi kan sudah dijawab. Oh, Sekarang Wanes Ibu ternyata Aisyah ini. yang mau nanya. Ya, Wanes. Silakan Ibu. Islam. izin Bang. Silakan. Bu Aisyah, Tuhannya siapa sih? Jujur, yang nggak benar-benar nggak tahu butuh jawaban daripada sama tikus got kayak ya. Oh, Udah dia jelas belum sekarang tuh katanya Tritunggalnya? Wanes Bu. Oh, jadi Wanes ada yang ngaku. Makanya dia nggak mau. Bah.
dan dengarkan ya perkataan si driver online itu daripada sama pendeta. Kamu ikutin aja sama driver online itu sama yang jual karpet ketimbang kamu mendengarkan pendetamu di gereja. Gak punya otoritas, STH diikutin ketimbang pendetanya sendiri di gereja. Pendetanya nggak mau ditanyain, pendetanya nggak mau diikutin, malah ngikutin driver online sama si penjual karpet itu. Mereka konsili kali Bu ya kalau masuk ke Tritunggal lalu itu ya. Waduh. Jadi terbalik, yang Islam ngaku cinta Yesus, yang Wanes ngaku. Wah, sulit nih. Ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Ini gampang nih, kita bernarasi aja buat pengikut-pengikutnya Wanes ini ya. Kamu lebih suka mendengarkan si driver online itu sama penjual karpet ketimbang pendetamu sendiri yang namamu itu terdaftar di situ. Kan itu. Siapa penjual karpet ini? Lah itu si Living Smile itu. Oh, maaf ya, tanpa Kalau driver aku paham. sebentar teman-teman, tanpa merendahkan. Cuma Asli ya Kaisa. kalian nggak pernah lihat tadi jualan karpet, saya bolak-balik lihat. Lihat, saya lihat. Tapi Belum pernah Kak. Belum pernah lihat. Sebentar. Tanpa mengurangi, paling tidak begini loh, yang posisinya otoritasnya pendeta di gereja kalian malas bertanya tentang Tritunggal, tetapi lucunya kalian malah percaya dan mengikuti si driver online itu Billy dan Maligil serta si Living Smile penjual karpet. Kan lucu ini. Kalau Bu Aisyah tadi bilang itu driver, aku tahu kan. Penjual karpet ini siapa gitu. Bingung aku. Makanya Maligil kepanasan waktu di Komalia sampai bilang gitu. Mungkin Bu ini sudah diurapi kali. Cuma persoalannya pendeta siapa yang urapi mereka lah. Jadi gini ya, kalau saya tentang Maligil, Billy itu saya nggak masuk karena mereka sengaja membawa bidat itu. Yang pertanyaan untuk pengikutnya ini. Karena penjual apapun, astaga orang ini. Ya, pengikutnya ini loh. Kalau Mikana itu memang bermuka dua, nanti kadang dia bisa jadi Tritunggal, tapi lebih banyak prosentase jadi Wanes. Tergantung yang undang. Kalau yang undang dia bersaksi di gereja yang amplopnya besar, waduh dia jadi Tritunggal. Promosi alis itu Kak. Promosi alis tebal. Ini karena penjual alis mata. Nah, itu sebenarnya yang kasihan tapi ya harusnya pengikutnya itu ya, makanya minta hikmat kalau mau masuk Koma supaya tahu dapat hikmat, etis kritis. Tanyalah sama pendeta, kan punya begini loh, namanya kan terdaftar di gereja mana contohnya ya. Waktu ibadah ada pendeta bapak atau ibu pendeta minta waktu 5 menit setelah ibadah, nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin ditolak. Bapak bu pendeta bisa nggak minta waktu sedikit, saya kepingin tahu tentang Tritunggal, apakah Tritunggal itu bidat, sesat atau bagaimana. Nggak mungkin nggak dijawab. Nah pertanyaannya, pengikutnya Wanes ini nanya nggak sama Bu Pendeta sama Pak Pendeta di gerejanya? Itu dulu. Ya, malas bertanya sama yang punya otoritas, yang namanya tertulis di gereja itu, tapi mendengarkan sama driver online Billy dan Maligil serta Living Smile yang jualan karpet. Kan aneh itu. Saya
saya ada yakin yang ya. ngetik nih, Bu Aisyah ada yang ngetik. Jadi Wanes udah ngaku-ngaku Islam kalau naik di room, waduh bahaya nih. Kita perhatikan kalau dia larinya ke Tritunggal berarti Islam Wanes itu ya. Memang kan Wanes sama Islam Iya, ya, gandengan yang kan. ada di TikTok Gandengan udah paham, salam-salaman kan Bu. Iya. Ya contohnya siapa? Demian. Dia udah salam-salaman, bahkan saling bahu-membahu menjatuhkan Tritunggal. Tetapi kenapa ya Demian nggak mau masuk ke sini ya? Padahal dia udah kenal saya lama itu. Kenapa sih nggak mau masuk dia ke sini? Kalau di room-room lain dia bisa ya naik-naik situ. Dia udah kenal lama saya si Demian. Kenal Billy udah lama dia sebelum jadi Islam. Kenal Malikil udah lama. Kenal saya juga udah lama. Pernah masuk di Zoom saya. Kenapa dia kagak pernah ya? Yon, gue ini Yon, lo salah. Yuk kita diskusi. Oke, nggak pernah. Yang Wanes pun ya. Makanya Bang Ion, aku tuh kalau ada kayak kemarin itu kan aku Justin suka masuk ke sini nggak? Justin Peter? Justin belum. Enggak. Udah pernah sih, waktu itu aku aku keliling tuh diomongin sama dia. Ya, jadi kalau caraku membantai kambing itu dia protes. Ya. Terus waktu di komalnya Kristen apologet langsung saya bilang di bawah gitu. Kalau kamu cuman untuk menasehati saya, kamu hidupmu tiap hari ngurusi Wanes itu loh, aku loh nggak ngurus. Oh, gini Ibu. Saya kasih saran sama Bu Aisyah ya. Iya, silakan. Ibu nggak usah peduliin Saya nggak siapapun. Ya betul. Ibu jangan peduliin begitu. Sebab kalau Ibu peduliin, artinya itu nanti terkikis ya. Oh iya enggak. Jangan. Saya cuma bilang karena saya dibahas di Komal Bang Ion. Terus saya cuma bilang gini, saya nggak kenal pribadi dan memang dari dulu saya nggak pernah masuk ke komalnya dia karena memang dia pengajaran. Justru orang-orang yang DM saya atau kalau di komal dia kepingin Aisyah saya kepingin belajar lagi, saya arahkan salah satunya ke dia loh. Ya sama ya. Ini Tapi loh, kan semua sekali punya lagi, porsinya masing-masing ya. Kalau tidak setuju dengan karakter saya ya intinya gini poinnya, karakter saya itu ya, narasi saya itu berdasarkan dalil. Saya nggak pernah kok nggak ada dalilnya. Tidak pernah saya di luar dalil, nggak pernah. Ya, fokuslah kalian teman-teman apologi, sama-sama kita support. Fokuslah kamu di pengajaran, fokuslah di ini di itu. Kalau saya kan paling banyak mengcounter Islamologinya. Saya juga nggak minta kok untuk saya harus disupport sama teman-teman yang bagaimana, enggak. Ya teman-teman ya. Bu, gini Ibu, saya kasih saran lagi ya. 1, fokus. Ya. 2, jangan pedulin pendapat-pendapat Ibu, cara Ibu berapologet. Ya. Iya, saya nggak tahu. Iya, saya bilang ini. Saya nggak kenal pribadi sama dia. Saya bilang gitu. Tentang dia mau ngomongin apa di komal-komal jual jamu, urusanmu Justin. Saya bilang, kamu ngurus aja itu Wanes sampai kapanpun. Saya nggak ngurus kok. Yang 3 nih ya. Terakhir 3 Bu. Terakhir 3. Jangan meladenin, artinya apa sih bahasanya? Anjing-anjing apa sih yang itu Bu? Oh iya, kafilah berlalu. Iya itu ya. Jangan Ibu Aisyah. Ibu Aisyah kan udah kenal saya lama. Ibu Aisyah pernah keliling-keliling nggak sebelum Ibu dibicarakan itu? Nama saya di keliling-keliling ada nggak di TikTok? Sampai sekarang pun masih. Ada. Nama Bang Ion lagi lebih parah. Sampai sekarang pun masih. Tapi apa yang saya lakukan biasa aja. Kalau saya sih biasa, cuman ya itu tadi. Saya itu nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan sama dia sama. Pantesan waktu gini Bang Ion. Waktu pertama kali Bu Sofi buka komal, ya. Terus kan saya hello. Maksudnya buka profilnya itu. Saya say hello. Saya nggak mudeng, nggak moderatornya itu kan si Wawan kan. Saya baru tahu. Pantasnya dia mengkritik saya langsung, hah? Maksudnya apa ya? Oh ya pantas kaki tangannya si Jasin ternyata baru saya ingat. Sama saya aja Bu kalau sama dia. Tetap
Fokus Ibu ya. Thank you ya teman-teman ya. Saya apa adanya, karakter saya dari Bang Ion tahu. Dan sekali lagi ya teman-teman, ya apapun nanti saya ke depan, misalkan saya lagi tidak sependapat AB, intinya Bang Ion ini salah satu yang membuat saya ya sekarang ini. Ini salah satu ya teman-teman ya. Ini saya akuin. Ya. Dan Ion ini yang suka kayak buka koma ini itu. Ini salah satunya. 2 orang ya sama Pak CI. Saya ingat banget, saya nggak mungkin itu lupa itu. Apapun nanti ke depannya, misalkan kita tentang membahas ini tidak itu, tapi itu bukan berarti saya membenci atau enggak. Ya. Ini saya cuma ngomong sama teman. Salah satunya Bang Ion ini. Ya. Ini yang mensupport saya buka koma, buka lah ini apa segala macam. Ya. Jadi saya juga belajar dari Bang Ion. Ya, dari teman-teman semua apologet. Makanya saya bilang, saya itu pengamat dulu, ngamatin dulu sebelum saya benar-benar terjun ke dunia apologet. Saya cari tahu dulu, saya belajar dulu, saya mempelajari dulu baik Islamnya maupun Alkitab. Ya teman-teman ya. Nah ayo kita sama-sama belajar semua, dari yang nggak tahu jadi tahu kan itu ya. Dan saya nggak pernah minta disupport yang gimana, enggak gitu. Diterima syukur, didengarkan syukur, enggak juga nggak apa-apa, karena ini ruang publik, karena ini dunia sosmed ya. Mau percaya tidak percaya itu sudah urusan masing-masing ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Thank you ya yang masih support saya ya, teman. Tetap semangat. Artinya ya jadi seperti sekarang ini aja, nggak usah peduliin ya. Artinya itu apa sih tanda petik angin lah, semakin tinggi pohon anginnya semakin tinggi Bu. Ya, apalagi di dunia TikTok ya, apalagi di dunia TikTok, supaya orang mau mengenal kita gimana caranya itu. Dan poinnya tetap fokus kita kepada motivasi kita bermain TikTok atau menjadi seorang apologet. Motivasinya apa sih? Makanya kita nggak usah ladenin lah ya, biarin aja gitu. Ya ada tamu. Pak Yohan, selamat pagi Pak Yohan. Sampai lupa dikasih duduk ya. Belum, selamat pagi Pak. Ya salam Pak. Pagi semua. Bu Aisyah. Bu Aisyah, saya tertarik dan menarik kata-kata yang bijak ya, bahwa pengajaran di media-media itu ya kita harus kembali ke pendeta kita masing-masing. Betul itu Bu Aisyah, sangat betul dan benar. Jadi pengajaran itu memang boleh kita terima dan difilter ya. Setiap pengajaran itu bagus, tapi harus bijak ya. Kalau memang kita sudah punya gereja masing-masing ya, coba ke hamba-hamba Tuhan. Nah, yang kedua saya mau katakan, Bu Aisyah mengenai tentang Tritunggal itu, kalau bisa nanti jabarkan ayat-ayatnya. Itu maksud saya supaya kita paham semua. Karena terus terang banyak memang orang Kristen ya. Karena pengajaran begini nih kita memang jarang dapat di gereja ya. Karena kita biasanya cuma satu kali 1 minggu ibadah. Dan itu pun singkat, cuma 1 jam. Nah, ibadah itu, khotbah itu cuma 1 jam. Jadi tolong saya lihat Bu Aisyah ini memang tipe pengajar ya. Hampir sama dengan Mas Edis kalau saya lihat. Ya, maksudnya detail berdetil pemahamannya. Dan itu yang sangat memberkati kalau bisa dijabarkan kepada kami ini. Ya. Terus terang kami mengenal Tuhan Yesus itu berdasarkan iman saja, tapi secara ilmu, maksudnya pembelajaran itu kami terus terang dan mungkin kebanyakan ya orang-orang Kristen itu tidak belajar tentang kebenaran itu terus terang ya, termasuk saya ini. Jadi alangkah baiknya baik host maupun kita semua ajarkan saja kebenaran dari Tuhan. Soal ada yang terima tidak ada terima itu
serahkan, karena bukan tujuan kita itu merubah orang. Nanti Roh Kudus yang beri mereka hikmat, akal budi untuk memahami bahwa oh iya ini yang benar, oh ini yang betul. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Bos. Mantap Pak. Ya, sarannya bagus ya. Thank you Pak Yohan. God bless you ya. Makanya saya selalu bilang buat teman-teman yang di bawah, khususnya yang yang sering lihat saya ya. Kalau kalian teman-teman Kristen khususnya yang tidak sepaham atau tidak sesuai dengan hati kalian, karakter para apologet, tetap doakan, jangan malah melemahkan, jangan ya. Tetap doakan, mau karakternya apapun ya, tetap kalian doakan kesehatannya ya, keuangannya, waktunya. Jangan karakter ini gue nggak setuju nih, apaan nggak sesuai Alkitab nih. Kalian tahu juga kagak kalau kalian kritik begitu. Kalian nggak tahu bahwa para apologet meluangkan tenaga dan waktu ya, apalagi ancaman-ancaman seperti Bu Aisyah. Bu Aisyah diancamnya udah lama itu. Jadi kalau kalian nih misalnya punya kelompok ya, lalu ada yang bilang, jangan masuk di room si yang ini, jangan ikutin apologet yang ini, jangan ini. Kecuali bidat ya, kecuali bidat. Nah kalau nggak sesuai dengan karakternya, lalu kalian ikutin begitu, ya kalian kemakan lah. Jadi orang Kristen yang bebas ya, apalagi di Komang, kalian nggak dibayarin ya, TikTok gratis sama TikToknya nggak bayar, ya cuma kalau kirim gift sih mesti beli ya. Itu Komal Ibu Aisyah apa ya namanya ya, follow tuh ya. Makanya kemarin aja ada yang seorang hamba Tuhan ya, pengikutnya banyak, lalu memberi saran bukannya tambah semangat menjatuhkan para apologet. Lalu apa yang dikatakan? Mudah-mudahan jangan seperti yang ada di penjara. Wah, saya bilang, Bapak tahu nggak sih tugas apologet? Ternyata dia nggak tahu sama sekali ya. Ya, sedikit Bang Dion. Silakan bisa saya Pak. tanggapi. Silakan Bisa. Pak. Bisa. Baiklah. Jadi kalau saya Pak sarankan, kalau bisa Bang Dion juga sama Bu Aisyah untuk memperkasai supaya disatukan suatu wadah tim apologet kita ini, paling tidak antar wilayah dan kalau bisa seluruh Indonesia, yang mana visi dan tujuannya kami sebagai pemerhati, kami sangat setuju untuk bersosialisasi dan juga untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan para apologet. Kita anggaplah itulah perpuluhan atau sebagian dari perpuluhan itu supaya membela laskar-laskar Kristus, baik yang sudah di penjara maupun yang masih berjuang di lapangan. Jadi Tuhan Yesus mengatakan menolong orang berbuat itu bukan ucapan tapi melalui perbuatan. Tapi kami sebagai tim pemerhati dan sangat mendukung kegiatan apologet seperti bapak-bapak ini, asal saja tidak termasuk kelompok bidat. Yang sering saya berkoar-koar di jagat raya ini, saya bilang, satu yang saya minta, jangan Anda boleh menginjil, Anda boleh mencari warga Yesus, tapi jangan berdebat. Jangan memperkarakan Yesus seperti Yesus bajunya itu ditarik-tarik, dilari-lah, bahkan dijudikan baju Yesus. Itu yang saya tidak setuju. Kalau dia oneness terserah dia, tapi jangan dia memperkarakan Yesus, mengkapir-kapirkan orang, menyesat-nyesatkan orang. Itu persis
Sama dengan orang yang menarik-narik baju Yesus bahkan dijudikan itu, ya, dengan koin. Nah itu harapan saya. Dan saya memang kalau bisa berharap Bu Aisyah dengan kawan-kawan yang lain, coba digalang dulu Pak, agar bisa beberapa, kemudian masukkan ke grup, termasuk kami-kami ini. Masuk ke dalam satu grup. Siapa adminnya, ya daftar. Jadi semua segala sesuatu yang penting transparan. Transparan. Sebab dalam organisasi itu wajar dan sangat fantastik untuk adanya biaya. Sebab kita ini Pak, kalau yang sudah mau mati ini harta kan nggak dibawa Pak. Ya kalau ada yang punya rezeki berbagi begitu. Ya Pak, terima kasih itu aja. Salam.